teman-teman semuanya, Pak Gatut dan Jeveli. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik dong. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang konsep dasar dan ruang lingkup komunikasi organisasi. Tapi sebelum itu, kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Jennifer Persis dengan NRP F11210086. Dan guest star kita Ijeno. Nah Jen, sekarang kamu kepo nggak sih konsep organisasi itu gimana? Oke, karena kamu kepo nih, aku bakal jelasin. Jadi, komunikasi organisasi itu memiliki sumber dan juga penerimanya. Dan mereka itu terlibat dalam encoding dan decoding kode pesan. Dan pesan tersebut akan ditransmisikan melalui saluran yang distorsikan oleh gangguan atau noise. Tahu nggak sih Jen, seperti bentuk komunikasi lainnya, komunikasi organisasi itu berkaitan dengan kompetisi individu, bidang pengalamannya, dan juga komunikatifnya loh. Gimana nih Jen sekarang? Udah ngerti nggak sih konsep organisasi itu gimana? Oke, sekarang move on. Nah, Jen, sekarang aku mau jelasin nih tentang organik komunikasi as a process. Apa sih itu? Nah, proses ini itu dapat ditemukan di semua jenis organisasi dengan tujuan yang sangat berbeda nih. Nah, proses ini terjadi dalam mengembangkan strategi, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pekerjaan organisasi. Gitu, Jen. Oh iya, Jen, hampir lupa. Proses ini juga terjadi selama krisis yang tidak terduga. Misalnya nih, perubahan lingkungan eksternal, pertemuan dengan pesaing, dan dalam sejumlah cara yang kurang terlihat nih. Nah, gimana Jen? Udah paham belum sama organisasi komunikasi as a process? Oke, karena kamu udah paham, organisasi komunikasi selanjutnya akan dijelasin nih sama temanku. Yuk, Val. Nah, buat Jeno, aku mau jelasin ke kamu dimensi komunikasi organisasi yang selanjutnya nih. Yang selanjutnya itu komunikasi organisasi sebagai individu. Nah, maksudnya itu, individu membawa ke organisasi serangkaian karakteristik yang dapat mempengaruhi bagaimana informasi diproses. Nah, yang selanjutnya yaitu komunikasi organisasi sebagai pesan. Nah, maksudnya itu, di dalam suatu organisasi terjadi pertukaran pesan, baik verbal maupun non-verbal. Nah, yang selanjutnya, komunikasi organisasi sebagai makna, yang berarti perilaku simbolik individu dan organisasi yang bila ditafsirkan dapat mempengaruhi semua aktivitas dalam suatu organisasi. Nah, Jen, aku tahu kamu pasti masih kepo yang selanjutnya kan? Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelasin oleh temanku nih. Gimana Jen, masih dengerin kan? Dengerin yang bener loh ya. Yang selanjutnya ini ada Organizational Communication as Purpose. Organizational communication ini berusaha untuk mengurangi ketidakpastian yang ada dalam individu, pesan, ataupun artian pesan dengan cara belajar membenahi, mengontrol, perancangan, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Nah, orientasi komunikasi organisasi itu terbagi jadi dua. Yang pertama, proses komunikasi yang berisikan proses pengiriman pesan dan pada saat pesan diterima oleh penerima. Yang kedua ada efektivitas organisasi, di mana akurasi proses komunikasi dinilai sangat penting dan penerima memberikan respon yang diinginkan. Nah, untuk mengukur efektivitas organisasi itu ada 3 kriteria yang penting. Yang pertama ada kepuasan. Sudah sejauh mana sih organisasi ini memenuhi semua kebutuhan anggotanya yang ada? Yang kedua ada adaptasi, yaitu skill yang dimiliki oleh pihak manajemen untuk mendeteksi adanya perubahan dalam organisasi ataupun lingkungan sekitar organisasi. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada perkembangan, di mana organisasi itu mampukah kira-kira untuk membuat suatu program untuk mengembangkan semua anggota yang ada.